界血云珠。刚从那地狱般的岩浆海逃出来，不是你这实力所能拥有的。这用拳头来说话，死不休，绝不退缩。这个。Halo semuanya, selamat datang di Ruang Sinema. Bagaimana kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan baik-baik saja. Pada hari ini kita akan kembali melanjutkan spoiler Penakut Bintang berdasarkan cerita novelnya. Ini adalah cerita dari novelnya. Tanpa berlama-lama, langsung saja kita mulai alur ceritanya. Setelah berhasil keluar dari Blazing Water Lake, Lo Feng segera meninggalkan wilayah itu. Ia tahu bahwa semakin lama berada di sana, semakin besar kemungkinan dia bertemu para master yang mengincar harta karunnya. Karena itulah ia memperkecil ukuran tubuhnya dan terbang dengan kecepatan tinggi agar tidak menarik perhatian. Namun belum lama dia terbang, sebuah cahaya emas melesat dari kejauhan dan langsung menuju ke arahnya. Sosok itu adalah seorang Universe Master dari Farvel Moon Holy Land. Berbeda dengan Lo Feng yang menyembunyikan keberadaannya, ahli tersebut tetap mempertahankan tubuh besarnya. Ia memancarkan aura yang sangat kuat. Lo Feng langsung mengenali ciri khasnya dan menyadari bahwa lawan yang datang bukanlah orang biasa. Meski waspada, Lo Feng tetap bersikap tenang. Ia tidak menunjukkan rasa takut maupun niat bertarung. Sebaliknya, dia menunggu apa tujuan sebenarnya dari ahli Purple Moon Holy Land itu menghampirinya. Universe Master tersebut kemudian berbicara dengan nada santai. Ia mengatakan bahwa Blazing Water Lake merupakan wilayah kekuasaan Purple Moon Holy Land. Banyak ahli mereka sedang mencari harta karun di sana, sehingga dia menyarankan Lo Feng untuk segera pergi dan tidak ikut campur dalam urusan mereka. Ia juga menegaskan bahwa Universe Ocean dipenuhi para ahli yang memiliki Supreme True Tracer, sehingga tidak mungkin seseorang dapat merebutnya semuanya sendirian. Mendengar perkataan itu, Lo Feng justru merasa lega. Ia sempat mengira identitasnya sudah terbongkar atau rahasia Si Wing-nya telah diketahui. Ternyata Universe Master tersebut hanya ingin mengusirnya dari wilayah itu dan tidak berniat bertarung. Lo Feng segera menjawab dengan sopan. Ia mengatakan bahwa dirinya memang hanya kebetulan melewati daerah itu dan akan segera pergi. Sikap rendah hati itu membuat lawannya tidak lagi curiga. Tanpa memperpanjang percakapan, Lo Feng langsung berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang meninggalkan Blazing Water Lake secepat mungkin. Di sepanjang perjalanan, Lo Feng terus memikirkan kejadian yang baru saja dia alami. Ia menyadari bahwa dibandingkan para ahli dari era reinkarnasi pertama yang terkenal kejam dan nekat, para master dari Purple Moon Holy Land jauh lebih tenang dan rasional. Mereka tidak akan sembarangan bertarung jika tidak ada keuntungan yang jelas. Setelah terbang cukup jauh, Lo Feng akhirnya memasuki wilayah yang memungkinkannya untuk berteleportasi. Ia segera mengaktifkan Golden Kingdom, membuat cahaya kemasan menyelimuti area di sekitarnya. Dengan bantuan domain itu, ia dapat kembali menggunakan teleportasi dan langsung berpindah ke beberapa tahun cahaya dalam sekejap, sehingga jaraknya dengan Blazing Water Lake semakin jauh. Sementara itu di markas Divine Eggland, suasana berubah menjadi tegang. Beberapa Universe Master berkumpul untuk mencari kabar tentang Five Chaos Master yang sejak sebelumnya mengejar Lo Feng. Mereka khawatir karena belum menerima kabar apapun darinya. Saat mereka menemui Five Chaos Master, ia justru mengusir mereka dengan marah. Seluruh kesadarannya sedang difokuskan untuk menyelamatkan tubuh utamanya yang masih terjebak di lautan larva dan berada dalam kondisi yang sangat berbahaya. Ia memperingatkan agar tidak ada seseorang pun yang mengganggunya, karena sedikit saja kehilangan konsentrasi bisa membuat tubuh utamanya benar-benar binasa. Tidak lama setelah itu, kabar buruk kembali datang. Avatar Ultimate Arrow Master tiba-tiba hancur. Sebelum lenyap, ia hanya sempat meninggalkan satu pesan terakhir, yaitu memerintahkan seluruh Divine Eggland untuk menghabisi Lo Feng demi membalas dendam. Pesan singkat itu membuat seluruh Divine Eggland sadar bahwa Lo Feng telah menjadi musuh besar mereka, dan sejak saat itu mereka mulai menaruh perhatian penuh untuk memburunya.
Kembali kepada Lo Fang. Setelah berhasil lolos dari Blazing Water Lake, Lo Fang kembali melanjutkan penjelajahan di Universe Ocean. Ia mengira pertarungan besar yang baru saja dilaluinya telah berakhir. Namun tanpa dia sadari, berita tentang dirinya telah menyebar dengan cepat ke berbagai kekuatan besar di Universe Ocean. Banyak ahli mulai mencari sosok manusia bersayap perak berambut hitam yang berhasil membawa pergi harta karun luar biasa. Di tempat lain, Diva Eggland tidak tinggal diam. Setelah kehilangan Ultimate Arrow Master, mereka segera mengumpulkan informasi tentang Lo Fang. Mereka bahkan memanfaatkan hubungannya dengan berbagai kekuatan lain di Universe Ocean untuk bisa melacak keberadaannya. Bagi Diva Eggland, Lo Fang kini bukan lagi seorang Universe Master biasa, melainkan musuh yang harus disingkirkan secepat mungkin. Tak lama kemudian, salah satu Universe Master dari Purple Moon Holy Land, yaitu Yaoya Master, menerima informasi mengenai Lo Fang. Dari laporan yang diterimanya, Lo Fang adalah seorang manusia dari universe asal yang memiliki rambut hitam dan sepasang sayap perak. Kekuatannya diperkirakan belum terlalu tinggi, tetapi dia itu memiliki beberapa harta karun yang sangat berharga. Karena itulah Yaoya Master memutuskan untuk memburunya sendiri. Sementara itu, Lo Fang sama sekali tidak mengetahui bahwa dirinya telah menjadi target banyak pihak. Ia tetap terbang menembus Universe Ocean sambil mencari lokasi baru untuk berburu harta karun. Meski tetap waspada, ia tidak menyangka bahwa beberapa Universe Master kini sedang bergerak menuju posisinya. Berkat jaringan informasi yang luas, lokasi Lo Fang akhirnya berhasil diketahui. Kabar itu segera disebarkan kepada para ahli Purple Moon Holy Land. Mereka menyadari bahwa inilah kesempatan terbaik untuk merebut Si Hu-wing, harta karun yang sedang menjadi incaran banyak kekuatan besar. Di sisi lain, Lo Fang terus memanfaatkan kecepatan luar biasa dari Si Hu-wing yang telah dipulihkan. Kecepatan terbangnya meningkat drastis dibandingkan sebelumnya. Bahkan di Universe Ocean yang terkenal penuh bahaya, hanya sedikit Universe Master yang mampu menyamai kecepatannya. Inilah yang membuat Lo Fang semakin percaya diri untuk menjelajahi wilayah-wilayah berbahaya. Namun rasa percaya diri itu segera diuji. Beberapa ahli mulai bergerak untuk mengepungnya dari berbagai arah. Mereka tidak ingin memberi Lo Fang kesempatan melarikan diri. Bagi mereka, jika Si Hu-wing berhasil direbut, nilainya jauh lebih besar daripada risiko bertarung dengan seorang Universe Master manusia lainnya. Lo Fang teruslah melarikan diri di sebuah wilayah dingin yang dipenuhi angin tajam seperti bilah pisau. Di tempat itu, ruang telah membeku, sehingga tidak ada seseorang pun yang bisa menggunakan teleportasi. Semua orang hanya bisa mengandalkan kecepatan terbang mereka. Kondisi ini justru menguntungkan Lo Fang karena Si Hu-wing yang telah diperbaiki memberikannya kecepatan yang jauh lebih tinggi daripada keberadaan Universe Master. Di belakangnya, Celadh Halor Master dari Purple Moon Holy Land terus mengejarnya tanpa menyerah. Sambil mengejar, dia mencoba membujuk Lo Fang agar menyerahkan Si Hu-wing secara sukarela. Sebagai gantinya, dia menawarkan 3 Pinnacle True Tracer, berharap Lo Fang tergoda dengan tawaran tersebut. Namun Lo Fang hanya tersenyum. Ia tahu nilai Si Hu-wing jauh melampaui 3 Pinnacle True Tracer itu. Selain itu, dia menyadari bahwa lawannya masih berada lebih dari 1 tahun cahaya di belakangnya. Di wilayah yang tidak memungkinkan teleportasi, jarak sejauh itu membutuhkan waktu beberapa hari untuk ditempuh. Selama ia terus mempertahankan kecepatan, Celadh Halor Master tidak akan mampu menyusulnya. Dengan penuh percaya diri, Lo Fang mengejek lawannya. Dia mengatakan bahwa mengejarnya di tempat seperti ini hanyalah membuang waktu. Ucapan itu pun membuat Celadh Halor Master semakin murka. Tetapi dia tetap tak bisa berbuat banyak selain terus mengejarnya dari kejauhan. Pengejaran itu berlangsung selama 3 hari penuh. Angin dingin yang mengamuk tidak pernah berhenti. Sementara kedua belah pihak teruslah terbang tanpa sempat beristirahat. Lo Fang sama sekali tidak panik. Ia justru memanfaatkan lingkungan tersebut untuk menjaga jarak dan menguras kesabaran lawannya. Di sisi lain, Celadh Halor Master mulai menyadari bahwa menangkap Lo Fang jauh lebih sulit dari yang dia bayangkan. Kecepatan Si Hu-wing benar-benar luar biasa. Selama Lo Fang tidak melakukan kesalahan, hampir mustahil baginya untuk mengejar dan memaksanya bertarung. Meski berhasil mempertahankan jarak, Lo Fang tetap waspada. Ia tahu ancaman sebenarnya bukan hanya Celadh Halor Master. Jika pengejaran berlangsung terlalu lama, Universe Master lain dari Purple Moon Holy Land bisa datang untuk membantunya. Saat ini terjadi situasi yang akan berubah menjadi sangat berbahaya. Karena itulah Lo Fang terbang ke depan tanpa menoleh sedikit pun.
Ia hanya memiliki satu tujuan, yaitu keluar dari wilayah yang membatasi teleportasinya secepat mungkin. Begitu mencapai daerah yang ruangnya kembali stabil, ia bisa langsung berteleportasi dan meninggalkan para pengejarnya jauh di belakang. Kecepatan dan ketenangannya menjadi kunci untuk lolos dari perburuan besar yang kini mulai melibatkan para ahli Universe Ocean. Nah, kabar tentang Lo Feng yang sedang diburu di Universe Ocean akhirnya sampai ke umat manusia. Di Hong Alien City, para Universe Master segera berkumpul setelah mendengar rumor bahwa Lo Feng telah dikepung oleh beberapa Universe Master dari berbagai kekuatan besar. Meskipun belum mengetahui seluruh kebenarannya, mereka mulai khawatir karena lawan yang Lo Feng hadapi itu bukanlah ahli biasa. Firestone Master menjadi salah satu yang paling cemas. Lo Feng pernah membantunya di masa lalu, sehingga dia berharap kabar tersebut hanyalah rumor. Namun semakin banyak informasi yang datang, semakin jelas bahwa Lo Feng itu memang sedang menghadapi pengejaran besar di Universe Ocean. Void Gold Master mencoba menenangkan semua orang di sana. Menurutnya Lo Feng seharusnya masih berada di wilayah luar Universe Boat. Seusai pesan yang pernah disampaikan Chaos City Leader, dengan kekuatan Lo Feng saat ini, ia seharusnya tidak mungkin memasuki daerah paling berbahaya, apalagi sampai bentrok dengan Five Chaos Master. Karena itu dia menduga berita tersebut telah dilebih-lebihkan. Di tengah perdebatan itu, suasana berubah ketika semakin banyak laporan dari berbagai kekuatan di Universe Ocean mengarah pada kesimpulan yang sama. Lo Feng benar-benar telah memasuki wilayah berbahaya, dan itu berhasil memperoleh harta karun yang sangat luar biasa. Karena harta itulah ia kini menjadi sasaran para Universe Master dari berbagai faksi, termasuk Purple Moon Holy Land dan juga Divine Eggland. Kabar tersebut membuat para petinggi umat manusia mulai menyadari bahwa Lo Feng telah berkembang jauh melampaui dugaan mereka. Dalam waktu yang tidak terlalu lama, ia bukan hanya mampu menjelajahi daerah yang bahkan dihindari banyak ahli, tetapi juga berhasil bertahan dari pengejaran para Universe Master yang terkenal kuat. Hal ini menunjukkan bahwa kekuatan dan kemampuan bertahannya telah meningkat pesat. Meskipun begitu, tidak seseorang pun datang langsung membantunya. Universe Ocean sangatlah luas dan lokasi Lo Feng terus berubah selama pelarian. Mereka hanya berharap Lo Feng mampu mengandalkan kepintaran, kecepatan Si Wing, dan berbagai harta karun miliknya untuk bisa keluar dari pengepungan tersebut. Sementara Lo Feng ini tetap terbang tanpa henti. Ia tahu bahwa berhenti sesaat saja bisa memberi kesempatan kepada para pengejarnya untuk menutup jarak. Tujuannya hanya satu, yaitu mencapai wilayah yang memungkinkannya teleportasi, supaya dapat melepaskan diri dari seluruh pengejaran. Namun ia juga menyadari bahwa semakin lama pengejaran berlangsung, semakin banyak ahli yang mungkin bergabung. Pertarungan yang lebih besar tampaknya sudah tidak dapat dihindari lagi. Oke, sekian dulu pada video kali ini. Untuk video selanjutnya akan segera hadir. Jadi bagi kalian yang mengikuti series ini, langsung saja klik subscribe dan aktifkan loncengnya. Terima kasih yang sudah menonton video sampai habis. Jika kalian suka pada video ini, klik like dan share ke teman-teman kalian tentang channel ini. Dan ditunggu aja kelanjutannya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya.